Welcome back to Central Boys. Baik lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini itu spesial banget. Karena kemarin itu ada kejadian phishing terbesar di OpenSea ya. Yang dimana OpenSea itu adalah marketplace NFT terbesar di dunia saat ini. Dimana mereka tuh banyak phishing email untuk notifikasi transaksi jual beli OpenSea. Yang dimana dilakukan untuk mencuri NFT orang lain yang bervaluable ya guys ya. Dan ini OpenSea itu kemarin itu bilang ini ada phishingnya, dan phishingnya tuh berharap bisa di ini ya, apa mereka tuntaskan tentunya. Dan dia bilang jangan pernah ngeklik link yang selain official OpenSea.io guys. Nah, dan ini exploitnya itu skemanya tuh kayak gini ya guys ya. Jadi ada orang namanya Tornado, terus dia buat kontrak call di smart contract yang aneh gitu ya, pas tanggal Januari 22 gitu ya guys ya. Nah waktu itu Etherscan tuh down gitu kan. Nah terus habis itu dia gunain ini buat pull of string, buat narik data-data NFT yang ada. Nah ini skemanya kayak gini guys. Nah ini kita zoom dikit bisa kali ya, kita open image di new tab, kita zoom. Oh nggak bisa di zoom guys ya. Ya pokoknya gini guys. Jadi ini ada orang namanya Alabaster Jefferson nih, nama kode address depannya. Dia bikin kontrak call yang aneh gitu. Nah terus habis itu akses kontraknya ini dibuat sama hackernya ini nggak tahu siapa, dan beberapa address wallet orang lain itu pada kena semua. NFT-nya tuh kesedot sama hackernya ya guys ya, yang dimana ini dibuat oleh Tornado ini guys. Nah terus nanti disedot di kontraknya supaya NFT-nya tuh berpindah tangan sendiri tanpa konsensual secara transfer gitu ya guys ya. Maksudnya tanpa disadari yang punya NFT-nya gitu ya, tiba-tiba pindah aja di wallet orang lain gitu ya guys ya. Dan ini ada transaksinya juga, dan di sini kita update ke selanjutnya. Nah dan di sini di diagramnya ini panjang banget sih guys diagram. Mungkin kita scrollnya kayak gini aja. Nah mungkin kelihatan. Nah akhirnya Tornado 1ith-nya ini pindah ke hacker. Dari hackernya tuh bagiin ke temennya, ngasih ya 0,01 rep it gitu ya, untuk bakar gas fee supaya ngeakses kontraknya ya, untuk dia bisa akses dari Coinbase. Mungkin nih Coinbase wallet. Kita lihat captionnya. Nah iya mungkin nih Coinbase wallet, terus untuk minting NFT di Rarible gitu ya. Terus mereka bikin proxy untuk ke OpenSea ya. Nah dari OpenSea ini nanti hackernya itu ngebeli ulang NFT yang dari temen yang dia yang lain di temen yang satunya, untuk akses kontraknya aja ini untuk ngebeli ya. Nah dari ngebelinya itu nanti dia bikin bug untuk proxy di OpenSea-nya supaya membuat copycat-nya guys ya. Nah copycat-nya, dan ini buat mintingnya juga ke miner club gitu ya guys ya. Terus baru sama ini dilakukan untuk token Rarible juga, dan di NFT miner club juga gitu guys. Nah setelah itu nanti baru mereka wash ulang flash forwardernya di sini. Jadi di wash tuh maksudnya supaya NFT-nya tuh bisa bisa tertransfer sendiri ya guys ya. Nah dan ini hacker friendnya udah ketahuan, satu namanya Amir Soiman atau Soliman ya, ini tulisannya kecil banget guys. Kalau diklik gini tuh malah nggak ke minimize. Nah nanti dia baru register proxy di OpenSea untuk minting ini NFT Minty Motinya itu di OpenSea Share Storefront gitu ya guys ya. Nah terus baru dari hackernya beli NFT-nya ke hacker friend lagi. Jadi sebenarnya ini skemanya kalau gua pahamin, jadi dia memanfaatkan wallet orang lain untuk membeli ulang NFT yang sebenarnya itu dipindah tanganin dari pemilik aslinya ke teman-teman hackernya dulu, supaya hacker utamanya itu bisa beli guys gitu. Jadi kayak dikumpulin jadi satu gitu ya guys ya. Ini menarik banget gitu. Dan
Ini diikat di Coinbase Commerce punya ya wallet ya gitu. Dan ini hackernya baru send gitu ya untuk dijual gitu guys. Nah, baru dia buat exploit kontraknya dari sini. Nah, terus ini teman-teman dia yang tadi dia kirimin, dikumpulin di beberapa action. Terus habis itu hackernya pun juga ngasih temennya untuk siapin KYC withdraw account. Jadi withdraw accountnya tuh di orang lain ya, bukan di identitas asli hackernya, supaya hasil pencairan NFT-nya yang dijual paksa dengan exploit bug kontraknya itu bisa terjual gitu guys. Nah kayak gitu. Dan ini ada PDF-nya udah dibuatin versi rangkuman dari yang penjelasan di sini, yang mungkin kalau kalian mau baca juga silakan. Gue bakal cantumin infonya di link di deskripsi ya guys ya. Dan ini kontraknya nih yang tadi untuk transaksi kirimnya ya. Nah ke orang ini untuk mindahin ya ini ya guys ya 50 Ethereum nih, 50 Ethereum yang hasil dari pencairan NFT-nya. Ini kita klik aja addressnya guys ya. Gitu. Nah, tuh di wash trading banget gitu guys. Dan ini kalau kalian lihat di sini dia juga ada message-nya di block scan ya. Kita cek aja sih di block scan-nya dia isi chatnya tuh apa aja ya guys. Nah, kayak gitu. Oke, ini buat chat publik sih kayaknya. Tapi ya gitu sih pokoknya guys. Nah, terus ini ada case lagi dari observasi orang lain. Nah, exploitnya ini ternyata masih berlangsung untuk phishingnya, supaya dengan phishingnya ini bisa menarik kontrak dari token NFT OpenSea officialnya, kontrak token NFT OpenSea-nya langsung ke website phishing. Dan ini ada token approvalnya. Dan ini mungkin Netriver yang tadi kita cek ini ternyata korban guys ya, bukan ini ya, bukan teman hackernya gitu ya guys ya, gitu. Dan ini kita cek lagi di sini, oh ternyata token approvalnya udah di revoke ya guys ya, udah di revoke gitu ya guys ya, udah hilang nih guys, gitu. Jadi ini by the way ini buat cara ini ya revoke-nya. Jadi kalian connect dulu walletnya. Jadi tujuannya revoke tuh buat apa sih guys? Nah revoke-nya itu buat make sure kalau ada transaksi yang nggak diinginkan di mainnet Ethereum, kalian bisa kendalikan transaksinya gitu ya guys ya. Gila ngebug banget, Ethereum gue banyak banget. Nah ini yang benar. Nah kalian connect MetaMask kalian kayak gini. Oke, kalian udah. Nah ini nanti kalau address kalian dicek transaksi apa yang udah di approve, yang mungkin sebenarnya kalian bisa mau cancel. Nah ini bisa kalian revoke ya guys ya, kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ini di revoke supaya transaksi data-data dari wallet kalian itu nggak tersedot guys gitu. Nah ini kayak kontrak yang nggak unverified kalian bisa revoke. Tapi untuk revoke ini itu butuh bayar gas fee-nya ya lumayan nih ya, 0,038 ya, tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah gitu ya guys ya. Nah ini tinggal tunggu aja ya, nanti kalian tinggal klik di sini. Nah ini untuk transaksinya ya guys ya, kurang lebih seperti itu guys untuk nge-revoke kontrak yang dilakukan sama si orangnya ini tadi. Dan ini yang salah satu korbannya yang paling terkenal karena dia salah satu ya early collectornya Cybercoin gitu ya guys ya. Nah dan ini juga dari yang skemanya tadi, ini ada pembuktian dari phishing kontraknya OpenSea ya guys ya. Dan ternyata udah dilakuin dari 4 tahun lalu. Ini dari kontrak 4 tahun lalunya dipakai untuk mematching datanya gitu ya guys ya. Ini gue bukan programmer, jadi gue cuma menjelaskan dari apa yang gue pahamin dari situasi smart kontraknya ini ya guys ya, kayak gitu. Nah jadi sebenarnya ini untuk make sure dia udah prep dari dulu nih ya guys ya, kontrak trace nya, supaya orang-orang itu
phishingnya tuh bisa dijalankan lebih mudah nih saat OS-nya mau upgrade ya. Jadi sebelum upgrade tuh udah ditempelin gitu sama hackernya ya. Baru nanti setelah udah ditempelin upgrade, baru udah jalan deh guys gitu. Nah ini makanya mereka dibilang suruh revoke, dan ini salah satu bentuk kontraknya kali ya. Kita coba cek dulu ya guys ya. Nah nih guys, dan lucunya banyak NFT yang dicuri di sama hackernya itu banyakan adalah NFT Azuki, salah satu NFT yang paling terkenal buatan Korea Selatan ya guys ya. Dan ini ada juga Mutant Epia Club juga dicuri dari website phishingnya, dan ini mereka cuma perlu bakar saldo 1 ETH per NFT-nya ya, yang dimana sebenarnya harga NFT-nya itu lebih gede dari yang seharusnya guys. Ini termasuk juga token transfernya, ini addressnya si Markus124.eth, dan ini eksekusinya ya, kontrak eksekusinya tuh ada di sini, dan dimana ini udah tunjukin tadi sama dia ya guys ya, kayak gitu. Jadi ini karena bugnya ini teraktivasi karena saat OpenSea upgrade ke versi 2-nya baru-baru ini ya, mungkin akhir tahun kemarin ya guys ya. Nah itu baru bisa teraktifkan cara exploit phishingnya ini guys gitu. Jadi ini berdua hackernya sabar banget guys, gokil sih. Nah dan ini ternyata banyak korbannya juga, beberapa juga ini contoh korbannya yang lain, dan ini korbannya yang nunjukin kontrak interaksinya kalau NFT dia tuh tertransfer tanpa konsensualnya dia ya, tanpa keputusan dia sendiri gitu ya guys ya. Dan email OpenSea-nya itu mirip dengan email aslinya gitu ya guys ya. Jadi ini membingungkan orang gitu ya, karena ini faktor migrate listingnya tiba-tiba muncul aja gitu di di website gitu ya. Dan ini ketik link ininya, link yang asli, ini mungkin link palsunya gitu ya, kayak gitu. Jadi ini hati-hati kalau ada yang misalnya kalian pakai OpenSea terus ada dari link yang ada dari sini, antara dua ini di dalam cantuman email OpenSea-nya, kalian harus waspada. Mungkin NFT koleksi yang kalian punya di OpenSea bakal kecuri juga guys gitu. Jadi be careful ya guys ya. Dan dia udah ngasih tracingnya guys di sini, dan ini by the way kontraknya nih, kalian lihat nih NFT yang dipunya sama korbannya ini si Alabaster Jefferson tuh udah kecuri banyak nih guys. Tuh nih token transfernya tiba-tiba tertransfer sendiri gitu guys, dan ini ada fake phishingnya guys. Gila ya, ini jago banget hackernya ya guys ya gitu. Dan ini trace resultnya, dan ini URL-nya ada 302 redirect. Berarti kesimpulannya kurang lebih ada 300-an korban yang dari phishing OpenSea untuk mencuri NFT yang valuable di wallet orang lain guys. Nih gila banget sih guys gitu, hati-hati ya guys ya. Dan ini juga ada orang yang mungkin ini juga berusaha menenangkan kalau dia bilang phishingnya ini tidak terikat dengan OpenSea website gitu ya guys ya. Jadi ada beberapa user yang menandatangani kontrak di walletnya di payload yang berbahaya ya gitu guys, yang disediakan nama si hackernya. Dan juga di sini dia bilang attack hackernya itu sebenarnya nggak aktif guys gitu, cuma dan bahkan NFT-nya beberapa udah ada dibalikin, cuma mungkin karena kita ngeklik beberapa user mengeklik email OpenSea yang dari phishingnya. Kalau kalian tahu phishing itu ya di redirect lah websitenya gitu ya. Nah itu yang menyebabkan NFT-nya tercuri guys. Jadi make sure tanya ke OpenSea supportnya ya kalau kalian kena gitu ya guys ya gitu. Dan ini juga ada juga yang bilang detailnya untuk nih ya, kita klik detailnya ya guys ya. Nah
Jadi yang attack-nya itu buka order kontrak kosong gitu ya, supaya para korban tuh bisa ngeklik yang phishing-nya tadi, supaya kontrak smart kontrak yang di emailnya, yang di email ke calon-calon korban itu bisa aktif untuk mencuri NFT-nya gitu guys. Ini gila banget sih. Ini intinya sih konsepnya gitu ya guys. Ini banyak banget infonya sebenarnya. Bahkan ini ada yang menyarankan udah guys buru-buru pakai token approval yang ini gitu guys. Nah sekarang gitu, nah udah panik terus sampai ada meme-nya ya guys ya. Kalau biaya revokingnya untuk mengcancel transaksi dan apa sisa-sisa transaksi yang ada di OpenSea gitu ya guys ya, itu biayanya sempat bubble naik ya untuk satu revoknya doang gitu guys. Karena ya mungkin karena orang FOMO panik gitu ya guys ya, panik oh nanti takut wallet gua juga tercuri dan lain-lainnya gitu. Atau mungkin dia juga ngincar saldo Ethereum kalian gitu. Tapi tenang aja, hack di sini fokus hanya untuk mencuri NFT yang valuasi harganya tuh tinggi-tinggi banget guys gitu. Dan di sini ada salah satu netizen Twitter juga, Decentricity itu juga bilang apakah mungkin phishing scamnya OpenSea ini tuh bagian dari project It Denver 2022 gitu ya. Karena seperti kalian tahu, It Denver itu salah satu event crypto tech paling eksklusif di dunia ya, yang dimana orang-orang di sana berkumpul untuk membahas project-project yang lagi upcoming gitu ya guys ya. Dan ada yang bilang katanya ini mungkin kerjaan inside job juga gitu guys ya, kayak gitu. Kalau beneran ini terjadi berarti ini bakal menjadi suatu uji coba dari white hacker atau hacker yang fokusnya hanya untuk menguji bug di dalam sebuah website, di sebuah aplikasi untuk menjadikan mereka pemenang di hackathon projectnya guys gitu ya. Sebagai mungkin bisa dikasih tahu di OpenSea, oh mungkin sekuritasnya nextnya di upgrade-nya kayak gini-gini gitu ya guys ya. Dan ini menurut gua gila sih. Dan ada juga yang bilang katanya gara-gara ada orang yang listing NFT-nya di X2Y2 ya guys ya. X2Y2 tuh salah satu ya NFT marketplace di Ethereum juga, nggak terlalu terkenal gitu ya. Nah terus habis itu mungkin baru gitu, gue masih kurang informasi soal X2Y2 ini guys. Nah ini korban yang tadi guys, yang cukongnya saya berkong ya guys ya gitu. Dan tiba-tiba ada yang ngangkat juga gitu ya gitu, angkat juga mungkin karena earningnya Bored Ape Yacht Club itu udah terlalu banyak BAYC ya, mungkin ini juga mengundang si hackernya buat nyuri gitu ya, buat di wash selling gitu ya, dijual paksa, ditransfer paksa sama hackernya supaya hackernya untung gitu guys. Nah alright, itu aja dari gua. Make sure jangan lupa follow Twitter dan Instagram Decentraboys. Kalau kalian klik link di bio Decentraboys dari Twitter ataupun Instagram kita, kalian diarahin ke link ID kita yang dimana kalian bisa klik link YouTube kita di sini ya guys ya gitu. Dan juga kalian bisa akses ke Discord kita yang dimana kalian langsung membahas tentang project-project crypto ataupun info-info menarik soal crypto dan NFT di Discord Scoot Labs, karena Decentra Boys bagian dari Scoot Labs. Alright, itu aja dari gua, Decentra Boys, signing out. Let's go.